وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan waktu untuk beribadah, berubudiyah, dan menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini ikhlas, Allah hitung sebagai pahala insyaallah. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan kami untuk menyampaikan pada kesempatan kuliah zuhur pada siang hari ini untuk mentadaburi surat Al-Asr. Karena memang kita sudah berada di penghujung akhir tahun 2023. Kalau hari Rabunya berarti ini Rabu terakhir untuk di Desember dan Rabu terakhir di tahun 2023. Kita tidak tahu Bapak Ibu, apakah Allah masih memberikan kita kesempatan hidup pada Rabu berikutnya. Maka izinkan kami mungkin di waktu yang singkat sekitar 10 menit untuk mentadaburi surah Al-Asr. Pertama yang perlu kita sampaikan, kami sampaikan mengingatkan kepada kita, surah Al-Asr ini merupakan surat yang diturunkan pada saat dakwah Rasulullah di fase Makkiyah, ketika beliau berada di dakwah fase Makkiyah. Jadi secara umum dakwah Rasulullah itu ada dua, di fase Makkiyah dan di fase Madaniyah. Surat itu turun pada saat Rasulullah di Makkiyah atau di Madaniyah. Nah, surat Al-Asr ini termasuk turun pada saat Rasulullah berada di Makkah. Para mufassir mengatakan selama 13 tahun Rasulullah dakwah di Makkah itu, yang paling dikuatkan itu adalah berkaitan dengan akidah tauhid. Bagaimana pondasi keislaman seseorang itu yang ditopang oleh akidah yang baik. Selama 13 tahun Rasulullah SAW mendakwah seperti itu. Kalau dalam Al-Quran, surah Al-Asr itu surat yang ke-103. Surat yang ke-103 termasuk singkat karena berada dalam 3 ayat saja. Kalau dalam sejarah turunnya, surat Al-Asr ini adalah surat yang ke-13 setelah Al-Insyirah, sebelum Al-Adiyat. Jadi kalau pembukuannya itu dibukukan itu 103. Tapi kalau sejarah turun secara runutnya, secara mutawatir bertahap, dia adalah surat yang ke-13. Apa yang perlu kita sampaikan di sini Bapak Ibu? Pertama, surat Al-Asr ini saking memberikan banyak keutamaan, para sahabat Rasulullah SAW itu pada saat menutup kajiannya, setiap menutup ta'limnya di masa beliau hidup, itu paling sering menutupnya dengan surat Al-Asr. Sangat penting. Kenapa? Ini berkaitan dengan hal yang sangat asasi dalam kehidupan manusia. Itulah kenapa Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah pernah berkata, kalaulah Allah tidak menurunkan lagi Al-Quran kecuali surat Al-Asr ini, maka cukup surat ini bagi manusia, karena mencakup semuanya. Apalagi ayat ini diawali dengan waw qasam. Dalam ulumul Quran, waw di sini bukan maknanya dan, tapi adalah sumpah. Wal asr, demi masa, demi waktu. Meskipun secara mufassir ada 3 maknanya. Yang pertama adalah makna waktu secara umum. Yang kedua, waktu asar. Dan yang ketiga adalah waktu di mana masa Rasulullah SAW masih hidup. Tapi pendapat yang paling disepakati para ulama adalah makna wal asr itu adalah waktu secara umum. Nah, ini yang penting perlu kita sampaikan Bapak Ibu. Kenapa di akhir-akhir tahun ini kita perlu memaknai, mensyukuri, mentadaburi lagi ayat ini, dan kemudian mengevaluasi diri kita. Kenapa? Karena bilangan waktu itu begitu singkat. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, 1 tahun itu, yang kata orang 365 tahun itu kalau kita hitung secara detailnya, itu singkat. Tanyakan ke mereka yang setiap tahun harus memperbarui kontrak kerja satu tahun sekali. Singkat 1 tahun itu. Tanyakan kepada mereka yang hari ini masih ngontrak rumah, 1 tahun per tahun itu singkat.
Apalagi sekarang pekerjaan dihadapkan dengan omnibus law. Dulu 3 tahun, setelah tahun keempat itu jadi organik dia. Sekarang tidak ada lagi, per tahun terus, entah kapan sampai kapan mau jadi organik nggak tahu itu. Itu undang-undang hari ini. Betapa singkatnya waktu itu. Maka penting. Itulah kenapa setiap kali kajian para sahabat dulu menutup ta'limnya itu menutup dengan surah Al-Asr. Sangat pentingnya surah Al-Asr ini. Nah, apa kaitannya dengan makna Al-Asr itu adalah surat terkait dengan asar, salat asar. Karena dulu ini berkaitan dengan kebiasaan orang Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah dulu di waktu-waktu asar itu waktu-waktu dia sudah mau nutup atau berakhirnya mereka jual beli. Kita tahu bahwa orang-orang Arab dulu itu memang kebiasaan mereka berjualan, mulai dari siap matahari terbit sampai terbenam lagi. Karena dulu tidak ada PLN. Ya memang berarti pas matahari terang dan berakhir nanti menjelang terbenam al-maghrib, ya, terbenam di ufuk barat. Makanya waktu sore itu waktu yang lapang di antara mereka. Mereka sudah mulai santai, sudah mulai mengepak-ngepak barang, sudah mulai santai menghitung berapa jual beli, untungkah atau rugi. Maka di waktu-waktu santai itu mereka gunakan untuk bersenda gurau, menghabiskan waktu. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Sekarang sudah banyak sekarang dibudayakan di antara anak-anak kita tuh boleh berkomunikasi, tapi jangan terlalu banyak bercanda. Sekarang kan paling sering kita dengar bercanda. Ini setiap lawak pagaran kawan bercanda gitu. Karena di waktu itu Arab jahiliyah membuktikan, di waktu senggang itu mereka agak lagi lapang, lempang, komunikasi bagar-agarah. Akhirnya apa? Salah satu di antara mereka tersinggung. Bacaka jadinya, terjadi permusuhan. Bayangkan kalau orang Arab jahiliyah dulu sedikit saya dibesarkan jadi masalah, permusuhan. Kita tahu lihat bagaimana Aus dan Khazraj yang berada di Madinah dulu sebelum datangnya keimanan, 200 tahun mereka sempat jadi konflik. Gak tanggung-tanggung, bukan puluhan tahun, 200 tahun. Akhirnya apa? Orang Arab jahiliyah itu ngasihnya mengutuk dia. Ini waktu-waktu sore ini tidak baik ini. Dia celah waktu. Pada Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbud dahar, janganlah engkau mencela waktu, janganlah kalian mencela waktu. Fa innallaha huwad dahar, karena sesungguhnya waktu itu milik Allah. Itulah sifat manusia. Ada masalah yang paling cepat disalahkan itu keadaan. Yang paling cepat itu dimasalahkan, yang disalahkan adalah pihak eksternal. Padahal bukan waktu yang salah, tapi bagaimana dia mengisinya. Waktu itu netral. Allah berikan wal asr, justru waktu itu Allah berikan bahan jadi sumpah. Nah inilah pun yang menjadi sebuah perenungan bagi kita Bapak Ibu. Betapa pentingnya surah Al-Asr. Allah bersumpah wal asr, demi waktu demi masa. Kemudian disambung lagi innal insana lafi khusr. Sesungguhnya, jadi makna al-insana ini dalam bentuk ma'rifat. Ma'rifat ini berarti seluruh manusia. Tidak ada pengecualian. Dia berimankah, dia kafir, masuk kategori di ayat ini. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu baik dalam kondisi kafir dia, muslim dalam kondisi kerugian. Tapi mufassir bersepakat makna di sini keseluruhan tetap ada kriterianya, kriteria yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Yang memang sudah diberikan beban terhadap dia, baligh dan berakal. Kalau dia sudah baligh berakal, masuk dia kriteria ini. Lafi khusrin, dalam kondisi merugi, semuanya, tidak ada yang tidak. Maka Bapak Ibu, ayat ini, penggalan ayat ini memberikan autokritik bagi kita. Jangan pernah bangga menjadi orang kebanyakan. Karena ayat ini menyindir bagi orang, semua manusia dalam kondisi kerugian, illa, kecuali. Nah, di pengecualian, kalau pengecualian jumlahnya sedikit. Kita tahu Bapak Ibu, di dalam kelas saja juara itu cuma 1, 2, dan 3. Sedikit memang pengecualian, tapi yang banyak itu nggak pernah masuk hitungan juara. Maka di sini ayat ini memberikan penguatan bagi kita. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali bagi mereka yang beriman dan yang beramal soleh. Ini kedua-dua ini tidak boleh dipisah. Orang yang beriman, orang yang menjaga lisannya. Orang yang beriman paling baik dengan tetangganya. Orang yang beriman, dia paling baik di keluarganya. Seorang ayah paling baik kepada istrinya, paling baik kepada anaknya, paling baik dengan rekan kerjanya. Jadi jangan mengatakan nanti amula beriman,
Tapi lihat amilus salihat, amal solehnya juga membuktikan. Begitu juga sebaliknya, jangan sampai ambo elok ya, tapi solat tidak. Ambo elok tapi syirik tetap jalan. Na'udzubillah. Kedua-duanya dijalankan. Kemudian disampaikan watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Para mufassir mengatakan bentuk watawa di sini adalah bentuk jamak. Kalau jamak artinya kita dibiasakan untuk menjadi orang yang berjamaah. Tidak boleh nafsi-nafsi. Bersatu kita. Karena memang menegakkan kebenaran itu tidak cukup satu orang, butuh berjamaah. Untuk salat saja, untuk mendapat 27 derajat saja, kita butuh imam, kita butuh jamaah. Yang terbaik itu didirikan yang berjamaah. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Juga saling menasihati dalam kesabaran. Karena memang banyak mungkin di antara kita tergoda dengan sifat setan. Sifat setan itu adalah istijal. Asal katanya adalah ajalah, suka terburu-buru. Ingin cepat ada perubahan, main kekerasan. Ingin cepat perubahan, main kemudian dengan kata-kata yang kasar. Situ ahlun nar, sini ahlul jannah. Situ belum tahu tentang sunnah, sini sudah tahu tentang sunnah. Akhirnya apa? Kita justru menghambat hati-hati orang untuk menerima hidayah. Watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Said Qutb mengatakan, menyambung dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan betapa pentingnya surah Al-Asr ini. Beliau sampaikan dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Apa kata beliau? Ada 4 hal yang berkaitan dengan surah Al-Asr ini, dan itu melingkupi dari manhaj Islam, sistem Islam. Yang pertama, iman. Yang kedua, amal. Yang ketiga, saling bernasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa terus menjadi orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Tidak hanya untuk taat kepada pribadi, itu jadi pribadi yang soleh, tapi juga pribadi yang muslih, yang juga menasihati orang-orang sekitarnya. Kita berharap di tahun 2023, kalaupun ada hari-hari kita yang kemudian tidak menunjukkan keberuntungan, maka di tahun berikutnya kita berharap penuh dengan keimanan, penuh dengan amal soleh. Sebagaimana Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kalaulah hari ini matahari terbit, kusadari imanku, ilmuku, serta amalku tidak bertambah, maka yakinlah pada hari itu tidak bermakna bagiku. Maka parameter hari yang bermakna itu adalah iman, ilmu, dan amal. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.